Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia. halnya sih. Jadi yang pertama itu ada dampak pada struktur wilayah. Nah, struktur wilayah ini sebenarnya udah ada pada masa kerajaan Islam, yaitu pada abad ke-16 sampai 17 Masehi, yang ditentukan oleh kerajaan penguasa wilayah itu sendiri. Dan daerah-daerah kekuasaan dari satu kerajaan ditandai dengan peti. Kemudian setelah bangsa Eropa masuk, dari sana udah mulai ada perubahan-perubahan. Dibuatlah peraturan baru tentang pembagian struktur wilayah Indonesia. Perubahan terjadi pada aspek pemerintahan. Yang pertama ada perubahan pada masa kolonial. Nah, perubahan pada masa ini terjadi pada aspek pemerintahan, yaitu pada struktur wilayah pada masa kolonial. Saat perubahan ini terjadi, sedang dipimpin oleh gubernur jenderal yang bernama Herman Willem Daendels. Seperti ini gambarnya. Siapa sih Herman Willem Daendels itu? Herman Willem Daendels adalah seorang politikus Belanda. Dia juga merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36, yang pada saat itu menjabat pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, pada saat Daendels tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari tahun 1808, dia menggantikan Albertus Wyss. Albertus Wyss itu adalah seorang jenderal Hindia Belanda pada saat itu. Nah, Daendels diserah tugas terutama untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris. Karena pada saat itu Jawa merupakan satu-satunya daerah koloni Belanda, Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris. Jadi, Herman Willem Daendels ini melakukan pembaruan di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Dia membagi wilayah Jawa menjadi 9 prefekturan dan 30 regentschaft. Kemudian ada perubahan ketika Hindia dikuasai oleh Inggris. Siapa sih tokohnya? Jadi tokohnya itu bernama Thomas Stamford Raffles. Seperti ini gambarnya. Nah, kalian tahu nggak sih siapa itu Thomas Stamford Raffles? Jadi, Thomas Stamford Raffles adalah seorang gubernur letnan Hindia Belanda yang terbesar. Ia adalah seorang warga negara Inggris. Ia adalah salah seorang Inggris yang paling terkenal sebagai yang menciptakan kerajaan terbesar. Raffles diangkat sebagai letnan gubernur Jawa pada tahun 1811. Nah, selanjutnya setelah Belanda kembali menguasai Indonesia, Belanda menetapkan sistem kewilayahan yang lebih kompleks untuk menunjukkan struktur pemerintahan. Yang pertama ada provinsi, yang kedua ada keresidenan yang dipakai untuk sistem zonasi pada plat nomor kendaraan bermotor. Kemudian ada kota praja dan kabupaten atau yang disebut dengan apteli. Kemudian ada kawedanan atau controller apteli. Yang berikutnya ada kecamatan dan kelurahan. Oke, selanjutnya ada dampak pada struktur pemerintahan. Nah, pada masa kolonial, pemerintahan pusat dipimpin oleh seorang gubernur. Contohnya, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Seperti yang udah aku jelasin tadi ya. Yang kedua, ada lembaga pemerintahan. Nah, lembaga pemerintahan ini dalam bahasa Belanda disebut Raad van Indi. Oke, selanjutnya ada Departemen 1866. Nah, departemen ini merupakan hasil dari reorganisasi. Nah, di dalam departemen ini ada apa aja sih? Dalam departemen ini terdapat 7 departemen lain, yaitu yang pertama, Departemen Dalam Negeri. Yang kedua, Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajaan. Yang ketiga, ada Departemen Pekerjaan Umum. Selanjutnya, ada Departemen Keuangan. Terus, ada Departemen Urusan Perang, Departemen Kehakiman, dan yang terakhir, Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan. Selanjutnya, pada masa kolonial juga membentuk susunan pemerintahan baru. Yang pertama, ada provinsi yang dipimpin sama gubernur. Gubernur ini diambil dari golongan bangsa Eropa. Yang kedua, yaitu keresidenan, dipimpin oleh residen yang diambil juga dari golongan bangsa Eropa. Kemudian yang terakhir ada kabupaten dan wilayah di bawahnya dipimpin oleh bangsa pribumi. Selanjutnya ada kepemimpinan ganda dalam pemerintahan, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu Europsbester, yaitu pemerintahan Eropa. Yang kedua ada Inlandbester, merupakan pemerintahan pribumi. Oke, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang kedua pemerintahan tersebut. Yang pertama ada pemerintahan Eropa tadi. Nah, di dalam pemerintahan Eropa ini ada presiden dipimpin oleh seorang residen. Yang kedua
ketiga ada Auderi. Nah, Auderi ini sejajar dengan kabupaten yang dipimpin oleh seorang asisten presiden. Nah, di dalam pemerintahan Eropa ini ada Residenti yang dipimpin oleh seorang presiden. Yang kedua ada Auderi. Auderi ini sejajar dengan kabupaten yang dipimpin oleh seorang asisten presiden. Yang ketiga ada Controller of the Ring. Ini sejajar dengan Kawedanan yang dipimpin oleh seorang controller. Yang kedua ada pemerintahan pribumi. Di dalam pemerintahan pribumi ini ada kabupaten atau kota praja yang dipimpin oleh seorang bupati. Yang kedua ada kewedanan yang dipimpin oleh seorang wedana. Yang ketiga ada kecamatan yang dipimpin oleh asisten wedana atau camat. Yang terakhir ada unit paling bawah yaitu desa-desa atau kelurahan. Berikutnya ada dampak dalam struktur hukum. Pertama, sistem pengadilan sebelum masa kolonial. Pada masa kerajaan, bangsa Indonesia sudah memiliki sistem hukum sendiri atau sistem peradilan. Peradilan pada saat itu dilaksanakan di kerajaan dan raja sebagai pemimpin pengadilan tersebut. Kira-kira kamu punya bukti nggak kalau misalkan sistem pengadilan sebelum masa kolonial ini sudah ada di Indonesia? Oke, aku punya satu bukti yaitu pada zaman kerajaan Kalingga, pengadilan dipimpin oleh Ratu Sima pada saat itu. Nah, Ratu Sima itu menghukum anaknya sendiri. Aku jelasin ya, seorang raja bernama Taksih Penasaran. Secara diam-diam, raja yang disebut-sebut berasal dari Timur Tengah ini datang ke Kalingga dan meletakkan sekantung emas di persimpangan jalan. Raja asing ini ingin tahu, apakah rakyat Kalingga berani mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Pada suatu saat, Pangeran Narayana yang tidak lain adalah putra Ratu Sima sendiri berjalan melewati lokasi tersebut. Kakinya tak sengaja menyentuh kantung emas yang tergeletak di situ. Disinilah ketegasan Ratu Sima diuji. Anak laki-laki satu-satunya yang bahkan sudah dinobatkan sebagai putra mahkota. Ratu Sima semula menjatuhkan hukuman mati terhadap putra terkasihnya itu. Namun, para pejabat dan keluarga istana meminta keringanan kepada sang ratu. Namun, hukum tetap hukum yang harus ditegakkan. Maka Ratu Sima memerintahkan agar kaki anaknya dipotong sebagai hukuman. Kalau dari aku sendiri, ada nih. Jadi, menurut referensi yang udah aku baca, Kerajaan Aceh juga menerapkan ketegasan pengadilan dalam setiap kejahatan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Contohnya itu Sultan Iskandar Muda yang menghukum anaknya sendiri karena telah melanggar peraturan. Nah, apa sih peraturannya? Kamu tahu nggak? Apa emang? Jadi ceritanya tuh gini. Jadi namanya itu sang putra mahkota Maurah Kupok yang punya gelar Sultan Muda atau Potel Cut. Meskipun umur dari putranya ini masih terbilang masih muda dan belum bisa untuk menduduki tahta, tapi Sultan Iskandar Muda ini sudah berniat dan menyiapkan semuanya untuk diberikan kepada anaknya ini. Di tengah lamunannya, tiba-tiba ada seorang perwira muda kerajaan, tiba-tiba dia terobos masuk ke ruangan yang ada Iskandar Muda ini. Bung melihat perlakuan dari perwiranya ini. Perwira ini berkata bahwa putra mahkota telah melakukan tindakan asusila dengan menodai istrinya. Kemudian si perwira ini menuntut kepada Sultan untuk memberikan hukuman untuk putranya ini. Karena kekecewaan terhadap peristiwa ini, maka perwira tersebut membunuh istrinya sendiri dan membunuh dirinya sendiri. Kemudian Sultan Iskandar Muda berteriak garang disaksikan orang-orang penting kerajaan dan para pengawalnya. Mendengar itu, semua pembesar kerajaan tercenung. Kemudian Sultan segera memerintahkan penangkapan putra mahkota. Kemudian pengadilan segera dilakukan dan Sultan Iskandar Muda telah mencetuskan dan memutuskan bahwa ia sendirilah yang akan memacung putra kesayangannya. Melihat hal itu, bisa disimpulkan bahwa pengadilan sudah diterapkan pada masa kerajaan. Nah, selanjutnya ada struktur hukum pada masa kolonial. Pemerintah kolonial membuat struktur hukum yang baru berdasarkan golongan masyarakat masa kolonial. Nah, pemerintah mengklarifikasikan masyarakat ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama ada masyarakat Eropa, ada masyarakat Timur Asing. Itu maksudnya masyarakat Timur Asing itu masyarakat yang keturunan India, Cina, sama Arab. Yang ketiga ada masyarakat pribumi. Nah, klarifikasi menjadi 3 golongan ini mengakibatkan pada perbedaan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut. Jadi,
perbedaan hukum yang tadi disebutkan, yang pertama ada lembaga peradilan golongan pribumi yang di dalamnya juga memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada distriktere, yaitu terletak di wilayah kecamatan dan camat sebagai hakim. Yang kedua ada regenschaftgere, yaitu terletak di wilayah kabupaten dan bupati sebagai hakimnya. Yang terakhir yaitu Landrat yang berada satu tingkat lebih tinggi dari regenschaftgere, namun terletak di tempat yang sama, di tingkatan yang sama, yaitu di kabupaten. Namun hakim yang bertindak ada hakim profesionalnya sendiri, bukan dari bupatinya. Contohnya, jika ada pelanggaran hukum, biasanya diadili terlebih dahulu di distriktere atau di regenschaftgere. Tapi jika level kejahatannya ini sudah tinggi, biasanya ditangani dan dibawa ke Landrat untuk ditangani oleh hakim yang lebih profesional lagi. Sebenarnya hukum yang digunakan pada golongan pribumi ini ada 3, yaitu yang pertama hukum adat, yang kedua hukum perdata, dan yang ketiga hukum pidana. Oke, selanjutnya ada lembaga pengadilan bagi bangsa Eropa. Ada 3, yaitu yang pertama Residentigere, itu pengadilan tingkat kabupaten dan kota praja. Yang kedua ada Raad van Justitie, itu pengadilan tinggi yang terletak di kota-kota besar Hindia Belanda. Pengadilan ini setingkat lebih tinggi dibanding Residentigere. Yang ketiga ada Hooggerechtshof atau MA kolonial, terletak di Batavia dengan wilayah yurisdiksi seluruh Hindia Belanda. Pengadilan ini diketuai oleh seorang hakim agung. Nah, ketiga lembaga pengadilan tersebut dijalankan dengan produk hukum Eropa. Yang terakhir adalah lembaga pengadilan golongan timur asing. Di sini diberlakukan penerapan hukum yang sama seperti penerapan hukum golongan Eropa. Namun ada pengecualian. Untuk golongan ini, hukum yang berlaku hanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel. Oke, yang terakhir ada perkembangan hukum tentang hukum. Pemerintah Hindia Belanda ternyata juga mengembangkan undang-undang tentang hukum yang terangkum dalam Burgerlijk Wetboek. Nah, hal inilah yang nantinya akan diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan, selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada satu lagi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, kedua kitab tersebut akan diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan hukum di Indonesia, khususnya pada masa setelah kemerdekaan. Kemudian, pemerintah Indonesia nantinya melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang di Indonesia. Misalnya nih, dengan diterbitkannya undang-undang baru seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pornografi. Lapisan hukum dari zaman kolonial juga diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaan 1945. Seperti Residentigere menjadi pengadilan tinggi tingkat 1, Raad van Justitie menjadi pengadilan tingkat 2, dan Hooggerechtshof menjadi Mahkamah Agung. Oke, jadi setelah penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa penjajah dari bangsa Eropa itu juga berdampak hampir pada setiap bidang. Dan nggak semuanya itu cuma berdampak negatif, tapi juga punya dampak positif. Contohnya seperti pada sistem hukum. Nah, yang nantinya sistem hukum tersebut juga bakal menjadi titik pacuan bagi bangsa Indonesia menerapkan sistem hukumnya sendiri, khususnya pada masa setelah kemerdekaan. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan jawab-jawabin nih pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi disimak ya. Nah, pertanyaan pertama nih, apa sih kewedanan itu? Menurut kamu apa sih kewedanan itu? Menurutku nih ya, dari referensi yang aku baca nih ya, kewedanan itu wilayah administrasi kepemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan. Benar gak? Oh iya juga sih. Dan yang referensi yang aku baca itu ternyata kewedanan itu berlaku pada masa Hindia Belanda loh, dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa provinsi. Oke, pertanyaan kedua. Ini ada yang komen, apa itu upeti? Apa
sih? Oke, upeti itu adalah harta yang diberikan suatu pihak ke pihak lainnya. Nah, menurut kamu nih, kenapa atau alasan apa kenapa upeti itu diberikan ke pihak lain? Kalau menurut aku nih, upeti itu biasanya diminta oleh negara yang kuat kepada negara-negara sekitar yang lebih lemah, seperti negara bawahan serta wilayah-wilayah tahunannya, sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan, atau kadang-kadang juga sebagai tanda hormat. Next. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Apa itu 9 prefekturen dan 30 regenskap? Jadi, prefekturen dulu nih ya. Prefekturen itu mirip kayak provinsi. Kalau regenskap itu tuh di dalamnya provinsi ada kabupaten kan ya, itu kayak gitu. Tujuan kedatangan Herman Brodengers yaitu yang pertama untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dengers melakukan berbagai tindakan yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Bahkan sering terjadi konflik dengan para penguasa pribumi yang dianggap terlalu jauh ikut campur urusan keraton. Jadi 9 prefekturen ini apa aja sih? Jadi isinya itu yang pertama ada Tegal, Semarang, Pekalongan, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan Sumeneb. Oke, next pertanyaan keempat. Ini, kenapa kok dibentuk pemerintahan ganda di Indonesia? Kalau menurut opini aku nih, itu adalah salah satu kelinciran bangsa Eropa. Jadi, tujuan utama mereka tidak akan tercium oleh Britani. Padahal kan ya, dalam sistem pemerintahan ganda tersebut, jabatan tertinggi atau disebut keresidenan tetap diduduki oleh bangsa Eropa. Ya, saya juga sependapat. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kamu nih, apa sih keresidenan itu? Oke, kalau menurut aku, keresidenan itu pembagian administrasi pemerintahan pada zaman pemerintahan Belanda. Satu keresidenan terdiri dari beberapa kabupaten. Gitu. Oh, berarti nih ya, kalau dibandingkan sama lembaga pemerintahan yang sekarang nih, berarti keresidenan itu sejajar sama kayak itu ya, provinsi. Iya, hampir-hampir sama lah sama provinsi. Oke. Next. Oke, pertanyaan keenam. Apa itu Bürgerlich Wetboek? Nah, Bürgerlich Wetboek ini sebenarnya itu cuma nama Belanda dari hukum perdata. Nah, apa sih hukum perdata itu? Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Nah, menurutmu, hukum perdata di Indonesia itu bersumber dari mana sih? Jadi gini, hukum perdata di Indonesia pada dasarnya tuh bersumber sama dari hukum Napoleon. Kemudian berdasarkan Stadtblad nomor 23 tahun 1847, menurut referensi yang aku baca nih ya, tentang Bürgerlich Wetboek for Indonesian atau disebut dengan KUH Perdata. Bürgerlich Wetboek ini sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa. Seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia atau asas konkordasi. Nah, beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Bürgerlich Wetboek ini pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri loh oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia. Pertanyaan selanjutnya nih ya, apa sih Red Fund Indi itu? Jadi gini, awalnya Dewan Hindia didirikan sebagai badan yang memberikan nasihat kepada Gubernur Jenderal. Nah, lebih lanjutnya lagi, Dewan Hindia juga mengontrol Gubernur Jenderal yang dicurigai despot dengan memeriksa dan mengendalikan mereka. Mereka memberi nasihat pada Gubernur Jenderal
jabatan di Kerajaan Holland dan diberi kuasa untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Setelah reformasi pemerintahan pada tahun 1836, nama Dewan Hindia akhirnya berubah menjadi Dewan Hindia Belanda atau Raad van Nederlands ini. Nah, semua pertanyaannya udah dijawab semua nih. Semoga bisa diambil informasi-informasi buat dijadiin pelajaran. Oke, terima kasih.